Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Ibu akan absen dulu kalian semua yang hadir pada hari ini. Bagi yang namanya dipanggil, tolong nyaut dan katakan hadir ya. Aulia Tara. Hadir, Bu. Cindy Ardianti. Hadir, Bu. Dila Febriza. Hadir, Bu. Lili Matondang. Hadir, Bu. Dila Devrilia. Hadir, Bu. Lisa Ramadhani. Hadir, Bu. Nurmala Hayati. Mungkin ada kendala ya. Oke, Safira. Hadir, Bu. Iya, baik. Semua hadir di sini dan ada beberapa yang terkendala jaringan. Nanti kalau temannya ada yang mau masuk ataupun ada yang tidak hadir pada hari ini, tolong kabari sama Ibu dengan cara personal chat ya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius, yang mana fokus pembahasan kita pada pertemuan kali ini ialah kedudukan titik dalam koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan share screen sebentar. Bentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini sistem koordinat kartesius, topik yang akan kita bahas. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya setelah mempelajari topik ini ialah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan koordinat suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian yang kedua di sini menentukan letak kuadran dari suatu titik dalam bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan posisi letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang pertama itu kita akan mengenal terlebih dahulu sistem koordinat kartesius dan kuadran koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius terdiri. Share screen-nya nggak jalan. Iya, kenapa? Slide PPT-nya nggak pindah, Bu. Ini kelihatan? Iya, Bu. Oke, gini aja ya. Di sini kita akan mengenal kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius dan kuadran dalam koordinat kartesius. Bentar ya.
Sistem koordinat kartesius terdiri atas sumbu mendatar yaitu sumbu X dan sumbu tegak yaitu sumbu Y. Fungsi kedua sumbu tersebut adalah untuk menentukan letak suatu titik. Titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini polanya itu X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut koordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Oke, di sini jika saya tanyakan tentang koordinat kartesius, bisa nggak kalian membayangkan apa gitu yang ada di benak kalian atau di pikiran kalian, bagaimana dari bentuk sistem koordinat kartesius itu? Saya, Bu. Ya, Cindy. Jadi jika berbicara tentang koordinat kartesius, yang saya bayangkan adalah garis yang membentuk secara vertikal dan horizontal, Bu. Oke, terima kasih ya Cindy. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Iya. Saya ingin menambahkan pendapat dari Cindy. Jadi, menurut saya itu garis yang membentuk secara vertikal dan horizontal tersebut membagi ke dalam 4 bagian. Oke, di sini Cindy dan Lisa sudah memberikan pendapat yang baik ya. Jadi Ibu sudah dapat menyimpulkan bahwa kalian di sini sudah dapat membayangkan gitu, sudah mengetahui apa yang ada di benak kalian, bagaimana tentang sistem koordinat kartesius itu. Bahkan Lisa juga sudah menambahkan di sini terdapat 4 bagian. Mungkin di sini nanti kita akan bahas yaitu tentang kuadrannya. Oke, kita lanjutkan ya. Sistem koordinat kartesius dipergunakan untuk menentukan letak sebuah titik pada bidang datar. Titik-titik pada sebuah garis dinyatakan dengan bilangan tunggal, sedangkan titik-titik pada sebuah bidang dapat dinyatakan dengan pasangan suatu bilangan. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik tersebut, koordinat titik-titik yang ditentukan dengan cara ini seringkali disebut dengan koordinat kartesius. Oke, sampai sini kita sudah dapat membayangkan seperti apa yang dikatakan si Cindy tadi. Istilah kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis Descartes yang perannya besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Dalam koordinat kartesius terdapat absis dan ordinat. Absis di dalam matematika adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu Y. Absis merupakan unsur pertama dari pasangan terurut dari dua suku X dan Y pada sistem koordinat kartesius untuk mengalamatkan suatu titik. Di dalam sumbu sistem koordinat kartesius tegak lurus tetap, absis juga dikenal dengan koordinat X, suatu titik yang ditunjukkan pada garis mendatar. Di sini juga sudah dapat ya kita ketahui seperti apa yang dikatakan si Lisa tadi, yang mendatar. Kemudian di sini ordinat di dalam matematika adalah jarak tegak lurus suatu titik dari sumbu X. Ordinat merupakan unsur kedua dari pasangan terurut dua suku yaitu X, Y. Untuk mengalamatkan suatu titik di dalam sumbu sistem koordinat tegak lurus tetap atau dalam sistem koordinat kartesius, ordinat juga dikenal sebagai koordinat Y, yaitu suatu titik yang ditunjukkan pada garis vertikal. Pada sumbu X di kanan titik asal ditempatkan bilangan-bilangan positif, di kiri titik asal ditempatkan bilangan-bilangan negatif. Pada sumbu Y di atas titik asal ditempatkan bilangan positif.
Dan pada bawahnya itu diletakkan titik-titik negatif. Pada bidang koordinat, biasanya disepakati aturan sebagai berikut. Yang pertama itu, di bawah titik asal ditempatkan bilangan negatif. Di bawah titik asal Y ini ya, kurang ini. Sumbu-sumbu koordinat diambil yang tegak lurus satu sama lain. Sumbu X adalah garis mendatar atau horizontal dengan koordinat positif ke arah kanan dari titik pusat, dan sumbu Y adalah garis vertikal dengan koordinat positif ke arah atas dan dari titik pusat koordinat. Kemudian yang keempat di sini aturannya ialah digunakan skala yang sama pada kedua sumbu koordinat. Kemudian yang kelima, karena kedua sumbu tegak lurus satu sama lain, bidang X, Y terdapat menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran, yang ditandai dengan angka Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan Romawi 4. Menurut konvensi yang berlaku, keempat kuadran diurutkan mulai dari yang kanan atas kuadran, melingkar melawan arah jarum jam. Pada kuadran 1, kedua koordinat X dan Y bernilai positif. Pada kuadran 2, koordinat X bernilai negatif. Dan koordinat Y bernilai positif pada kuadran 3. Kuadran koordinat bernilai negatif. Dan pada kuadran 4, koordinat X bernilai positif dan Y negatif. Oke, di sini dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Di sini kita lihat dengan sesuai aturan bahwa dia itu merupakan garis vertikal dan horizontal ya, ini. Kemudian memiliki skala yang sama. Jika di sini di kanannya 5 positif, di kirinya negatif 5, di atasnya 6 positif, di bawahnya negatif 6. Kemudian di sini kita lihat cara menentukan titik pada suatu sistem koordinat kartesius. Kemudian kita lihat kuadrannya. Apabila dia bernilai positif-positif, maka dia berada di kuadran 1. Dia bernilai negatif positif berada di kuadran 2. Melawan dari arah jarum jam. Kalau dia jarum jam ke kanan, ini dia ke kiri. Bergerak dari kanan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sehingga membentuk lingkaran. Kemudian dia negatif-negatif, dia kuadran ketiga, dan kuadran keempat positif-negatif. Untuk menentukan letak dari titik-titik tersebut, kalian harus memulainya dari pusat koordinat titik 0. Ini dia. Dari sini ya. Lalu perhatikan angka yang ada pada sumbu X. Barulah setelah itu perhatikan angka yang ada pada sumbu Y. Karena untuk menuliskan letak titik pada bidang koordinat kartesius, kita menggunakan pasangan bilangan X, Y atau absis dan ordinat. Dari gambar yang kita tampilkan tadi, dapat kita tentukan koordinat titik-titik tersebut sebagai berikut. A 0,6. Oke, kita lihat. A 0,6. Dia lurus aja ya. Absisnya 0 dan ordinatnya itu 6. Kemudian B, min 3,4. Absisnya min 3 dan ordinatnya 4. B, 3,4. Ini dia titiknya. Bergerak dari sini, min 3, kemudian dan positif 4Y-nya. Maka dia letaknya di sini. Kemudian di sini C, min 3,0, absisnya min 3 dan ordinatnya 0. Kemudian D, min 4, min 3.
absisnya min 4 dan ordinatnya min 3. Yang E 0,6. Absisnya 0, ordinatnya min 6. Yang F-nya 2,3, absisnya 2 dan ordinatnya min 3. Yang G 4,0, absisnya 4, ordinatnya 0. Ini salah tulis ya. Dan yang H 2,3, absisnya 2 dan ordinatnya 3. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius itu biasanya sistem koordinat Kartesius ini digunakan untuk menentukan suatu titik dalam daerah. Ini fungsi utamanya sebenarnya ya, paling banyak digunakan orang ini untuk menentukan suatu titik. Kemudian yang kedua di sini membantu dalam menentukan arah, biasanya dipakai dalam pelayaran atau penerbangan. Dan yang ketiga di sini untuk merencanakan atau menggambar peta atau lokasi. Kalian bisa mencari contoh-contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius dari buku yang kita pelajari atau dari sumber lainnya seperti internet, buku lain yang tidak kita punya. Kalian bisa ke perpustakaan untuk melihat contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius. Atau kalian bisa mengamati pengalaman atau peristiwa yang terjadi pada kehidupan kalian sehari-hari. Siapa tahu ada yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Karena sudah paham, Ibu kasih sedikit kuis untuk membuktikan pernyataan yang kalian berikan. Oke, sebentar ya, kita buka. Sebelum ke kuis, Ibu tanya dulu, apa ada yang belum dipahami dari sini? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, Safira. Izin bertanya, Bu. Iya, dipersilahkan. Jika kita menggambarkan suatu koordinat Kartesius, Iya. kan tadi kayak gitu, kita bisa tahu kuadran 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya kita nggak gambar koordinatnya, Bu, kayak mana tuh, Bu? Kira-kira kita tahu titik-titiknya berada di kuadran berapa? Kayak mana caranya gitu, Bu, untuk mengetahui? Oke, bagus ya, Safira. Pertanyaannya, terkadang nantinya memang kita akan menemukan permasalahan seperti ini. Jadi kita ini kadang nggak mau melihat apa ya, kita nggak mau membuat koordinatnya gitu. Kita sudah diberikan itunya, titik-titiknya, tapi kita ini di sini tidak ingin menggambarkan koordinat Kartesiusnya. Jadi cara mudahnya itu kita harus hafal dulu ciri-cirinya dari setiap kuadran ini. Jadi yang perlu kita pahami di sini kuadran 1 nilainya itu harus positif-positif. X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian kuadran kedua negatif positif. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran ketiga, dia itu harus bernilai negatif-negatif. Jadi apabila kita temukan dua titik, dia itu bernilai negatif-negatif, misalnya min 3 dan min 5 gitu. Oh, langsung aja, oh berarti ini di kuadran ketiga gitu. Kita perhatikan aja langsung ciri-cirinya.
Dan kuadran keempat apabila dia bernilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Sampai sini paham, Safira? Terima kasih Bu, sudah paham. Ya, alhamdulillah ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Biar kita lanjut ke kuis. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke kuis. Kuis ini akan dikerjakan secara individu, namun kalian tetap diperbolehkan untuk berdiskusi dengan teman kalian melalui chat WhatsApp atau yang lainnya. Oke, di sini kita punya soal. Kelihatan? Cuman 2 aja ini nantinya. Yang pertama itu gambarkan titik A, yang mana titik A itu min 5,5, titik B min 5,2, yang C 2,2, D 2,5, dan E min 2,2. Kemudian di sini yang kedua adalah Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika adalah titik 1,1, maka koordinat Dika sekarang adalah, kalian kerjakan kuis ini dalam waktu 15 menit, nanti kita akan bahas bersama. Sudah dilihat soal kuisnya, jelas? Jelas. Oke, silakan kerjakan. Oke, sepertinya sudah ada 15 menit ya. Di sini siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Iya, Lisa. Saya, Lisa, akan mencoba menjawab pertanyaan soal nomor 1. Saya tunjukin dulu ya, Bu, gambarnya. Oke. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Jadi, di sini koordinat titik A yaitu min 5,5. Kemudian koordinat titik B yaitu min 2, min 5, min 2. Kemudian koordinat titik C yaitu 2, min 2. Koordinat titik D yaitu 2,5 dan koordinat titik E min 2,2. Sudah, Bu. Oke, kita simpan dulu ya jawaban dari Lisa. Kemudian pertanyaan nomor 2, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Cindy. Iya, Cindy. Jadi, kan di soal, si Dika ini dia berjalan di titik 1,1. Lalu dia akan berada di titik 1,1. Lalu dia berjalan ke timur 4 langkah. Jadi, berada pada titik 5. Lalu 3 langkah ke utara, maka berada pada titik 4. Nah, jadi posisi Dika berada pada koordinat 5,4, Bu. Oke. Terima kasih, Cindy. Karena soal kuisnya sudah terjawab, coba kita lihat dulu pembahasannya seperti apa.
Oke, di sini dapat kita lihat lah. Sorry. Oke, di sini dapat kita lihat ya. Di sini ada gambar koordinat kartesius. Di sini tadi katanya titik A-nya itu min 5,5. Nih. Titik B-nya min 5,2, C-nya di sini 2,-2, D-nya 2,5, dan E min 2,2. Udah benar ya jawaban dari si Lisa. Dan gambarnya juga sudah ditunjukkan dengan benar, bagus sekali. Kemudian di sini jawaban dari Cindy itu benar, titiknya 5,4. Kenapa 5,4? Karena yang pertama itu awal mulanya dia berada di titik 1,1. Kemudian maka di sini X-nya sama dengan 1 dan Y-nya itu 1. Dia ke timur 4 langkah. X aksen sama dengan X ditambah 4. Kita ketahui nilai X-nya tadi 1 ditambah 4. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Ke utara 3 langkah, Y aksen, Y tambah 3, 1 ditambah 3, nilai Y-nya tadi udah diketahui kan? Kalau Y itu 1, jadi 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi koordinat kita sekarang adalah 5,4. Bagus ya. Kalian yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu hari ini mendapatkan nilai tambah karena sudah berpartisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Bagus ya, Cindy dan Lisa sudah berani. Oke. Dari kuis yang sudah kita bahas tadi ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan lagi, jam sudah menunjukkan waktu akan selesai pembelajaran, maka saya cukupkan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan soal sebagai bahan latihan di rumah, sekaligus mengulang pelajaran di rumah. Silakan kalian kerjakan tugas yang saya berikan. Ini tugasnya, boleh di-capture dari sekarang. Nanti juga saya kirim dari WA kok. Kalau misalnya biar nggak lupa. Tapi kalau mau di screenshot dari sekarang, bisa. Deadline-nya 7 hari dari sekarang. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Udah? Oke, udah ya saya rasa. Kemudian di sini minggu depan pertemuan kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Saya berharap banyak kalian sudah mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi silakan dibaca-baca bukunya, dipersiapkan catatannya tentang relasi dan fungsi, biar nanti ke depannya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Oke, di sini ada kata-kata penyemangat sedikit, anti-insecure, biar kita tetap semangat. Di sini dikatakan, kita ambil dari hadis ya, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk wajah dan tubuhmu, sesungguhnya Allah melihat ke dalam isi hatimu. Jadi di sini Bu mau bilang sedikit, good looking emang penting, tapi good attitude more anything. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang salah, Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan melalui chat di WhatsApp. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.